Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman. Saya mahasiswa baru Fakultas Pertanian, prodi saya Teknologi Listrik Pertanian dari Universitas Tronojaya Madura. Saya berasal dari kota Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sedang berada di salah satu potensi daerah yang ada di daerah kami, yaitu Sanggar Batik. Mas, saya pertama ada pertanyaan di sini. Kalau boleh tahu namanya Masnya siapa ya, Mas? Busaki. Kenapa? Siapa? Busaki. Oh, Busaki, Mas. Tapi biasa dipanggil Cuki di sini. Oh, Cuki. Kalau boleh tahu Sanggar Batik ini namanya apa ya, Mas? Batik Krato Wira Usaha Muda. Jadi ini adalah teman-teman ini dirintis oleh anak-anak muda semua dari umur 16 sampai 30-an. Jadi sini bekerja semua anak-anak muda. Jadi untuk khusus anak-anak muda, bagaimana anak-anak muda ini tidak jadi pengangguran. Itu makanya dinamai Batik Krato Wira Usaha Muda. Tanya kedua siapa? Oke. Apa Anda mendirikan usaha ini? Ini kan program, ini sebenarnya program pemerintah dulu. Ini dilatih, disediakan oleh pemerintah. Sebenarnya itu kita selesai program pemerintah ini kita disediakan tempat untuk melanjutkan pelatihan, melanjutkan program itu. Jadi kita langsung adakan tempat ini untuk teman-teman produksi nanti langsung ke pasaran. Nah, ini tetap dikelola oleh anak-anak muda untuk ya minimal tidak jadi pengangguran, eks pelatihan. Jadi alhamdulillah teman-teman di sini, ini sebagian yang teman-teman hari ini masuk. Sebenarnya ini di batik ini saya punya 3 sentra. Ada di Peragaan, ada di Gapura juga. Jadi di batik khususnya sekarang sudah ada 3 binaan yang di batik Krato ini. Alhamdulillah ya tiap bulan adalah penghasilan untuk anak-anak muda sehingga tidak jadi pengangguran lagi. Mas, bisa Anda jelaskan tentang usaha ini? Usaha ini kan dulunya pertama kali ini kan pada 2016 ini pelatihan programnya pemerintah. Jadi pas 2018 dilatih oleh pemerintah waktu itu di STKIP. Setelah itu eks pelatihan, maka teman-teman harus disediakan tempat atau wadah, yaitu ditaruh di sini. Nah, di sini ini dimentori oleh teman-teman termasuk saya yang jadi mentornya di sini di batik. Alhamdulillah ini sudah berjalan sekitar dari 18-19, sekarang ya 3 tahun berjalan, lebih dari 3 tahun berjalan dari 2018, dan saya sekarang sudah buka sentra di Peragaan dan di Gapura. Ini yang ngelola semua adalah teman anak-anak muda semua, dari ada yang lulus kuliah, ada yang baru lulus SMA, ada yang lulus SMP, semua macam-macam latar belakangnya dari kecamatan macam-macam, khusus anak Kabupaten Sumeneb. Apa motif batik daerah Sumeneb dan bagaimana Batik Krato mempromosikan produk-produknya kepada masyarakat, harusnya khususnya di daerah Sumeneb? Oke. Jadi karena ini adalah dulunya itu program pemerintah, maka saya ini mengangkat kebudayaan di Kabupaten Sumeneb. Salah satunya adalah ciri khasnya adalah keris. Ini kan Sumeneb Kabupaten Keris kan, kota keris. Jadi Sumeneb ini, batik saya ini ngangkat temanya keris. Jadi setiap batiknya saya di Wira Usaha Muda itu di Rato pasti ada kerisnya di salah satu di kain. Tiap di kain pasti ada. Kalau nggak di lengan, bagian lengan kecil tapi kerisnya itu pasti di badan atau dada atau belakang pasti ada sebagai ciri khas batiknya teman-teman sini. Dan kemudian saya mengangkat ikon-ikon Kabupaten Sumeneb, salah satunya kuda terbang, itu saya angkat sebagai ciri khas Kabupaten Sumeneb. Kemudian termasuk ini labang mesem saya juga angkat sebagai untuk di batik, artinya kita kenalkan ke orang, oh kita punya labang mesem, kita punya keris, kita punya kuda terbang, ini kita kenalkan ke orang. Alhamdulillah peminatnya sudah banyak, Mas. Jadi kita sampai kerjasama dengan Yayasan Putri Indonesia, kita dapat penghargaan dari Yayasan Putri Indonesia Jawa Timur. Nanti foto-fotonya dan galerinya bisa dilihat di dalam, dan banyak Mas kita dokumentasikan. Oh iya Mas, kalau boleh tahu peralatan apa saja yang dibutuhkan dalam proses produksi? Kalau batik sederhana, kalau alatnya cuma canteng dan ya canteng alatnya, cuman bahannya yang banyak.
Ya termasuk kalau sini namanya cangcangan atau bisa dibilang bidangan, itu yang besi, ya kain itu kan, malan, pewarnaannya macam-macam. Jadi bisa pewarnaan pakai alami seperti daun-daun kita bisa juga, cuman jarang produksi kalau tidak ada permintaan. Atau sini itu ada batik markumpul namanya, tapi kalau bahasa Indonesianya itu jumputan. Tapi sini ini hanya dilipat-lipat pakai kecepatan tangan, itu hasilnya juga lumayan bagus dan itu sudah sering digunakan oleh di show penampilan di Putri Indonesia. Ketika show itu sering dipakai, nanti anunya ada di dalam galerinya. Untuk penanganan harga bagaimana ya Mas? Apa mengikuti harga konsumen atau bahan baku dan produksi? Kalau harga itu ya masa kita ikut orang, ya enggak lah. Kita ini punya aturan, kita punya manajemen, jadi kita disesuaikan dengan pekerjaan, dengan bahan bakunya yang kita beli. Jadi kita jual itu, kalau batik markumpul di sini dijual ini 125 rata-rata gitu. Kalau abstrak atau abstrak ya? Ya, abstrak itu kita jual 150 sampai 200. Kalau asli tulisnya kita hanya jual dari 350 sampai 600. Kita tidak terlalu mahal seperti yang lain karena ini semua ada tempat, tidak usah nyewa, kita disediakan oleh pemerintah, tinggal bagaimana teman-teman mengelola sendiri untuk memanfaatkan fasilitas yang ada. Sehingga ini dikembangkan oleh anak-anak muda, anak-anak muda tidak jadi lagi pengangguran, minimal ada income yang masuk, sehingga mengurangi, ketika teman-teman anak muda bisa beraktivitas, mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Sumeneb. Itu aja. Oh iya Mas, apakah bahan baku produksi pernah mengalami kenaikan harga? Ada, saat ini sejak PPKM banyak yang naik, terutama di kain sama malan, water glass itu memang naik karena dari pengiriman itu juga ongkirnya tambah naik. Jadi kita sulit memang untuk menjual harga tetap. Kayak kemarin saya jualnya 350 ya, karena tetap permintaan pasar, ada pesanan ya tetap kita jual 400, 350 itu kita jual ke sana. Walaupun ya harga bakunya tetap ada yang lebih mahal gitu. Termasuk obat itu saya kadang belinya harus ke Mekasan karena di Sumeneb jarang yang ada gitu. Sejak didirikan usaha ini, apakah target-target yang telah dilakukan sudah tercapai? Ya kalau target itu kan macam-macam, target penghasilan atau target produksi. Dan tujuan kedepannya bagaimana? Untuk target produksinya itu apa sudah tercapai juga? Kalau produksi itu kan macam-macam. Jadi kalau saya produksi itu 1 bulan di kota harus berapa potong, di peragaan bata potong, itu ya pasti tercapai lah kalau itu target. Karena kenapa? Kita harus ngejar pasar. Ya kalau income ke teman-teman barangkali dianggap cukup, ya cukup, kalau dianggap kurang ya kurang. Karena ya akan tetap kalau UMR Sumeneb 1 juta berapa? 300-an ya. Iya. Kadang kita lebih dari itu, kadang kurang. Kenapa? Ya karena ini yang malah tergantung pemasaran, yang penjualan, maksudnya saya tergantung penjualan. Yang kalau penjualan banyak maka pendapatan untuk teman-teman lebih banyak. Oh ya Mas, untuk mengembangkan produk apa saja yang pernah Mas lakukan? Mungkin mencoba inovasi baru atau dikombinasikan dengan produk yang lain? Sini itu kemarin ada namanya batik cap, kita coba untuk dilakukan, cuman belum kita pasarkan di beberapa tingkatan karena takut merusak batik tulis. Jadi akhirnya saya hentikan batik cap itu. Kemarin saya juga mencoba batik pakai pewarnaan pakai daun, itu saya juga bisa, cuman tidak dilakukan lagi karena harus permintaannya mengikuti permintaan pasar. Itu pewarna saya bisa pakai uak daun.
daun-daun yang ada di sekitar kita itu bisa gunakan. Itu namanya gunakan pewarnaan alami. Kalau boleh tahu pewarnaan alami itu biasanya daun apa yang dipakai Mas? Atau Sembarang. bunga gitu? Yang penting kayak daun jati bisa, daun kelor bisa. Tinggal nanti bagaimana teman-teman caranya untuk memukul daun dengan kain yang tidak rusak gitu aja, sehingga nanti ketika dikasih tawas tunjung segala macam warnanya lebih cerah bagus. Nanti kayaknya ada contoh di dalam. Saya semua yang pernah kita ajari, yang pernah kita buat itu tetap dijadikan galeri untuk barangkali orang nanti mau pesan gini, jadi kita tinggal membuat. Saya pakai kaos nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya, saya nggak pernah rapi kecuali ini kan bukan dinas. Iya. Nah, Sanggar ini pernah mengalami masa kesulitan tidak? Dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut, Mas? Kalau kesulitan ya namanya bisnis tentu pernah. Saat awal dulu pandemi menimpa di Sumeneb, sebelum itu saya pengiriman Surabaya tiap bulan minimal 100 potong. Itu kerjasama dengan beberapa desainer di Jawa Timur. Kita tiap bulan selalu ngirim. Bahkan kerjasama dengan Bu Arumi Basin nih. Yaitu istrinya gubernur, wakil gubernur itu kita kerjasama dengan beliau untuk dipasarkan. Akhirnya ketika pas waktu itu COVID nyampe Sumeneb pertama kali, akhirnya pengiriman terus sampai sekarang belum ngirim saya. Sudah satu tahun lebih ya belum ngirim lagi. Itu salah satunya juga penjualan kita, omset kita turun. Ya macam-macam lah kendalanya. Karena sekarang ini apalagi musim PPKM baru selesai kemarin,